mendengar bahwa nanti itu Rasulullah bersabda bahwa ada 74 golongan dalam Islam itu, Ustaz. Ya. Hanya satu yang apa? Menjadikan dia umatku itu loh, Ustaz. Itu Ya. gimana, Ustaz? Yang selamat. Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Dan yang kedua, apakah saya pernah dengar ini ya? Apakah mohon maaf ya, Oke. NU dan Muhammad itu termasuk dari 74 golongan apa bukan, Ustaz? Suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU dan Muhammadiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sedaya ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ngaji Selasa pagi. Mudah-mudahan keistiqomahan kula njenengan samiliki terus menerus ngaji kula njenengan samiliki akan mendapatkan ilmu ingkang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun shalawat salam niki tansah kunjuk dengan sanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajab penuh harapan mudah-mudahan besok di alam akhirah yaumul qiyamah kita semua dapat syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan salajengipun. Selasa kemarin itu kita ketahui bersama bahwa tingkatan bersuci niku ada 4. Yang pertama adalah mensucikan zahir kita, badan kita dari kotoran-kotoran dan najis. Tingkatan yang pertama. Kemudian bersuci atau taharah tingkatan yang kedua adalah membersihkan anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa atau kemaksiatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, sombong, riya, ujub dan lain sebagainya. Itu tingkatan yang ketiga, membersihkan hati dari penyakit hati. Kemudian yang keempat adalah membersihkan hati dari makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini enggak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai Allah, yang mengatur Allah, yang segala-galanya Allah. Maka tingkatan yang keempat ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya, dari keempat tingkatan ini ternyata banyak sekali orang yang tidak paham terhadap 4 tingkatan ini.
Mereka hanya mengatakan bahwa yang namanya bersuci ya cukup berwudu, mandi, kemudian membersihkan kotoran-kotoran diri badan dan lain sebagainya, hanya itu. Ya. Kemudian keterangan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, na'an memang man utai sapa sapane wong iku peninggal atine wong ngantah wawuti hadi tobakoh sangke pote atau bedani ikilah tingkatan lam yafham moko ora paham sapa wong mimmarati bitoharoti dari tingkatan-tingkatan toharoh atau bersuci, sibuk membersihkan dohirnya saja. Ini kalau tidak paham terhadap tingkatan keempat toharoh atau bersuci tersebut. Ila darajatul akhirah, kecuali derajat ke akhir allati ya kal qasrati al akhirah al dhahir bil idhafati ila lubil matlubi fasara yum'inu fiha wa ista'ibu jami' awqatihi bil istinja'i wa ghuslu siyabi wa tandhifil dhahir. Dan orang tersebut, orang yang mata hatinya tidak bisa melihat atau buta mata hatinya, maka orang tersebut hanya memikirkan kulitnya saja. Jadi hati ini nggak pernah tersentuh oleh kebersihan hati. Ibaratnya tiang itu badhe tumbas duren, niku sing didelok mek njabane tok. Iku pelem sing delok mek njabane tok. Pokok njaba bersih resik, sementara jerone kan gak roh. Engko pangeler apa gak, bosok apa gak kan tidak tahu. Maka orang yang tidak paham terhadap empat tingkatan ini hanya sibuk ngopeni dohirnya saja. Pokoknya pelem anggar putih, wabang wis dianggap matang, dianggap legi. Padahal masih banyak dalamnya itu. Duren ini jobone ya enak terus nongko. Ada dalam yang lebih penting yang dicari itu dalamnya. Ya. Fasara yumanginu fiha wa yasaibu jami' awqati fil isda'i wa ghusli siyabi wa tantibi doiri. Maka oleh karena yang dipahami ini hanya dari segi kulitnya saja, hanya segi dohirnya saja, maka tiang kalau wau ya dalam kehidupan sehari-hari dia hanya memikirkan membersihkan segi dohirnya saja, mempercantik luarnya saja, seperti fil istinja'i dalam bebersih, kemudian membasuh, mencuci pakaian dan membersihkan dari segi dohirnya saja. Maka ini kalau toharoh bersuci hanya dipahami dari segi dohirnya saja. Kemudian wa talabu ma'i al jariyah al kasiri donan minhu bi hukmil waswasati wa takhayyul akli. Gini, orang kalau bersuci itu hanya memikirkan dohirnya saja, maka dia hanya akan mencari air yang suci, air yang bersih, air yang banyak. Kemudian dia menyangka tentang hukum-hukum was-was. Pasti ngeten. Ya kan lek wudune yang dipikirkan hanya sing dipikir namun membersihkan luarnya saja. Maka banyak sekali orang terjadi was-was di dalam bersuci. Wudu pisan gak terima. Wudu bolak boleh. Niat yang itu nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a. Terus di bulan-bulan mergo was-was dalam hatinya. Ini bahwa niku mergo berawal dari dia berpikir bahwa bersuci niku adalah segi dohirnya saja. Hatinya kan tidak bisa mantep orang was-was nih. Karena apa? Karena hatinya belum bersih. Maka muncul was-was itu. Takut kalau wudunya tidak sah di bulan baleni. Takut kalau wudunya tidak sempurna di bulan baleni. Bukan cuma wudhu, kadang sholat juga seperti itu. Usolli fardhu dhuhri, wah gak bener, usolli neh, tahu harus usolli.
terjadi was-was dalam melakukan bersuci. Niki berawal dari karena dia sibuk ngopeni dohirnya saja. Betul nggih? Dan dia menyangka anak toharo saat temennya bersuci, yang dia sangka almatlu bati kang den sejo, bersuci yang diinginkan as-sarifati kang mulya, ya hadi fakot. Maka dia mengira bahwa bersuci yang diinginkan ya seperti itu, agar wudu, agar adus, selesai, kelambiku suci, kelambiku resik, aku wis wudu, wis adus, berarti saya sudah bersuci. Menganggap dirinya itu sudah suci. Betul, ini suci dohirnya saja. Sementara ada suci yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Apa itu? Mensucikan hati. Betul ya? Kemudian wajahalatu yasiratil awwalina, utawi ketidaktahuane atau kebodohan orang-orang kuno dulu. Wong kuno riyen niku yang dipikirkan niku hanyalah batinnya. Wa istagrukihim wa istiqra'uhum jami'al hami wal fikri fit tadhiril qalbi wa tasahulihim fi amri dhahir. Sementara orang-orang kuno dulu, orang-orang dulu yang orang-orang masih bodoh, gak patek ngerti penampilan, terus bahasa kasar kalau jenengan sami ini gak ngerti wedak larang, gak ngerti kudu ngapi, gak ngerti nambahi alisi dan lain sebagainya. Orang-orang dulu itu bodoh, gak sampai mikir tugas itu, seperti itu. Maka orang-orang dulu itu dengan kebodohannya tidak paham terhadap make up seperti itu. Maka mereka itu hanya sibuk memikirkan, yang difikirkan, yang diharapkan, yang diinginkan hanyalah kesucian hatinya. Maka banyak sekali orang-orang dahulu itu dari segi dohirnya tidak baik. Pasti kadang-kadang ya lusuh, menurut saya ya kadang-kadang ambune gak enak, rapatnya gelem adus dan lain sebagainya. Mereka itu hanya ngopeni kebersihan hati. Tapi orang seperti ini pernah mendapatkan pujian dari Rasulullah. Banyak sekali orang-orang itu sing keluwuk-keluwuk agbaro angger arep mlebu wong ditolak. Aja mlebu rene. Omahku engko reget, gak tau adus ngambon-ngambone omahku. Kongkon ngalih. Tapi tiyang niki, ibu sekalian, lau aksama ngalallahi la abarrahu. Tiyang niki ngendikane Kanjeng Nabi, apabila dia mau berdoa kepada Allah, maka la abarrahu, Allah akan mengabulkan doanya. Karena apa? Karena orang ini hanya memikirkan hati. Casingnya niku elek, tapi hatinya bersih. Penampilannya tidak baik. Penampilannya apa nek ngarani? Lusuh. Wis gak penak disawang pokok. Arep ngancane ya saras-sarasen ngambune ra enak. Tapi ketika Kanjeng Nabi, berhati-hatilah orang seperti ini. Sebab ketika Kanjeng Nabi, lau aqsama 'alallahi la abarru. Kok gelem ndonga ngene pangeran. Orang ini akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ini yang terus lho nggih. Dengan pun mandek teng mriki. Wah, enak rasa macak, enak awul-awulan pokoke atine apik. Jangan seperti itu, nanti keterangan itu guru enten. Nah, sehingga sahabat Umar, hatta ana Umar, sehingga saat temen sahabat Umar radhiyallahu anhu manga'ului mansi bihi, sartane luhuri derajati Umar, ikut tawadhu'a wudu sapa sahabat Umar
mimmain saking banyu, mimmai jurrati nasroniyatin saking banyu kendine wong Nasrani. Sahabat Umar niku derajatnya tinggi, sahabat Nabi. Tapi nggak mau berpikir jauh tentang air ini. Air sing berasal dari kendine wong Nasrani. Orang yang tidak sepaham, tidak seiman, niki gelem nganggo wudune orang-orang kendine wong Nasrani. Karena apa? Karena yang dipikirkan sahabat Umar pada masa itu adalah kesucian hati. Kesuciane njoboi gak pada dipikir. Begitu. Oke. Nah, selajengipun. Walakot kanu lan teman-teman ono sapa yasiratul awwalina, orang-orang kuno dulu itu salat ngala ardi masjidi. Walakot kanu teman-teman ono sapa orang-orang kuno dulu iku yusoluna salat sapa wong kuno ngala ardil masjidi ngatasi bumine masjid. Salat wis gak tahu kelosoan. Pokoknya salat ning bumi langsung salat langsung sujud. Itu tidak berpikir jauh sing tangguh sujud itu suci apa ora. Karena dipikirkan para sahabat orang dulu itu adalah pokoknya niate apik, ati suci ya wis. Wa kanu yaktasiruna ala hijarah fil sinja. Saya tiang-tiang riyen niku nek cewek mantun pipis wonten ngene kadang harus gak golek banyu. Cukup watu telu di ser-ser nih. Itu sudah dianggap suci. Makanya di dalam ilmu fikih istinja dengan batu itu boleh. Kalau tapi nek awake dhewe ya gak iso lah. Gak mentolo lah. Coba karo banyu golek banyu manggan nggih. Kalau kene banyu yo aqua apa-apa kono digawe atau apa dulu. Air mineral dibuat ya dibuat minum ya dibuat bersuci. Fakanat nginayatuhum kulluhum bin nadhafatil batin. Maka semua orang-orang dahulu termasuk sahabat Nabi itu yang diprioritaskan adalah bersihnya hatinya. Itu yang menjadi standar utama. Tadi. Walam yangkul ngalangan ahadin minhum su'alu ngan daqaiqin najasah. Di zaman Nabi niku mboten enten, zaman sahabat Nabi niku mboten enten sing takok tentang rincinya najis itu tidak ada. Baru setelah berapa abad kemudian muncul ilmu fikih. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughaladah, ada najis mutawasithah. Zaman sahabat Nabi gak ada niku. Sampai begitu detailnya najis itu tidak ada. Ya setelah zaman begitu terus-menerus dari zaman ke zaman muncul permasalahan. Najis itu hukumnya bagaimana? Nek najis itu hukumnya bagaimana? Akhirnya muncul 4 mazhab niku yang mengatur tentang memberi hukum tentang beberapa fikih termasuk najis itu. Najis mukhaffafah, mutawasithah, mughaladah dan lain sebagainya. Di masa sahabat Nabi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang para sahabat tanya tentang najis yang mendetail itu ya ada. Nah, jadi istilahipun keterangan menika jadi orang-orang kuno dulu itu yang diprioritaskan sing didhisikne niku sebetulnya hanyalah masalah hati, kebersihan hati yang didahulukan. Maka banyak sekali atas yang kalau aturakan kalau wau orang-orang itu tidak patut terkenal di bumi. Ya. Yang dunia serapat terkenal, wis gawat di gape wong. Mergo apa? Mergo penampilannya yang tidak mengenakkan. Wis dianggap orang enek wujudu kagak tampihi. Wong kuwe enek utawa gak enek wis gak jadi masalah. Enek yo dianggap gak enek, gak enek ya dianggap gak enek. Wujudu kagak tampihi. Tapi tiang niki karena kebersihan hatinya, kedekatannya dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak tenar di dunia, tapi ini masyhur di
langit, dikenal oleh para malaikat karena kebersihan hatinya, kebersihan jiwanya, hatinya bersih, penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Ini orang-orang dahulu. Waqat intahat lan teman-teman temeka apa an-naubatu ila ta'ifatin yusammuna ar-ru'unah. Nah, kemudian zaman terus berkembang. Zaman terus berkembang. Akhirnya suatu saat ini ada sekelompok yang dinamakan ar-ru'unah. Ar-ru'unah ini orang-orang yang hanya memprioritaskan sing diapii, yang diperjuangkan, yang diusahakan, ini hanya segi dohirnya saja. Segi dohirnya saja. Mereka sibuk memake up. Wajah, pokoknya penampilan luarnya lah, yang diopeni. Yang diopeni. Fa'aksaru awqatihim fitas ilihim ad-dhahir. Sehingga waktunya ini habis hanya untuk memikirkan casingnya awake. Sing dipikir pokoknya penampilanku wapi, yuk selesai. Angger aku cantik, wadaku larang, udungku wapi-api, maka saya dianggap orang yang mulia. Oke, yang orang yang mulia. Ini zaman seperti itu. Karena perkembangan zaman. Ya, ibu sekalian. Tapi orang ini, kalau cuma sibuk mengurusi casingnya saja, sementara batinnya tidak diurusi, maka wal batinu khorobun maskunun bi khubaisil kibri wal ujbi. Niki bahaya nih, ibu sekalian. Nalikane kula njenengan sami niki sibuk ngurusi casingnya. Sibuk ngurusi penampilan saja. Maka yang terjadi nanti adalah batinnya akan menjadi kotor. Batin akan menjadi kotor. Kok ngoten nggih? Sebab tiang niku hanya mikir kulitnya saja, casingnya saja. Maka yang terjadi adalah mesti takabur, sombong, riak dan lain sebagainya. Nah, suruh mongso wedake larang. Berbahasa sana kan bahasa niki. Glowing. 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 Nah, sudah merasa glowing nih, nganggap orang lain mesti malah ayu aku, mesti cantik aku. Cantik aku, ayu aku mesti. Maka yang timbul adalah hatinya kotor, sombong bersarang dalam hati. Takabur, ujub, merasa dirinya paling baik, paling cantik dan lain sebagainya. Lempak bagaimana? Apa terus awake dhewe ngelomprot wis gasa maca? Bukan seperti itu. Nah, memperbaiki diri, memperbaiki casing itu juga ada perintahnya dalam agama. Allah itu jamalun, yuhibbul jamal. Allah itu yang maha cantik, maha indah, maha baik dan suka dengan kecantikan, keindahan. Nah, maksudnya pun niki maksudnya. Maksudipun kula jenengan sami niki ngopeni casing tok nggih boten angsal. Sebab nek jenengan ngopeni casing tok, ngopeni jobone tok, niki mengke dikhawatirkan akan muncul kejelekan-kejelekan atau penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam manah kula jenengan sami. Nek saiki kok ngopeni batine tok, sementara gak ngopeni awake. Awake dumbar kelombrot, reweget, wis gak tau gelem adus dan lain sebagainya, gak apa pokoke atiku apik. Kita akan dijauhi orang. Terus duwe kanca-kancane wampune gak enak piye iki pengah ngalih to. Maka bagaimana? Ya awake dhewe iki ngopeni jabone ya ngopeni jabone. Ya. Ngopeni jabane ya tuku wedak sing larang.
Nek duwe duit tapi. Lek pengen ngepi hati, ya sering ngaji, bertemu orang-orang yang paham agama, bertemu dengan orang-orang yang suka memperbaiki hati. Nah, itu nggih. Betul lek apa nih casing tok niki bahaya. Bahaya. Akan terjadi apa namanya? Kotoran-kotoran hati yang melekat dalam manah kula jenengan sami. Nah, kemudian nek ngopeni casing tok Ibu sekalian, ini mungkin ada kemunafikan dalam penampilan kula jenengan sami. Meskipun itu nanti ada yang mengatakan untuk memperbaiki ya ada yang ngomong gak apa-apa. Bagaimana yang sama kemunafikan di sini? Sebetulnya orang itu tidak punya pisaling, gak punya andeng-andeng teng mriki. Karena mau mikir casing, wajahku sing seperti ini, ngono tak waya andeng-andeng ning kene akan menjadi lebih cantik. Ini kemunafikan ada dalam penampilan. Ini sebetulnya nggak baik ini, nggak baik. Aslinya irungnya pesek, mergo duwe-duwe timbangirno. Ini nggak sesuai dengan aslinya. Kemunafikan ada dalam diri kula jenengan sak. Operasi plastik gitu, nggak boleh. Nah, Allah itu memerintahkan kita, itu sebetulnya untuk memperbaiki hati kita. Memperbaiki, yang fokus memperbaiki hati kita. Kalau badan kita itu nggak boleh diperbaiki, yang diperbolehkan adalah mempercantik itu boleh. Kalau mengubah bentuk dari asli dari Allah itu tidak boleh. Plastik nih, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu timbul kemunafikan di situ. Nah, intinya pun ngaji pada pagi hari ini adalah bukan hanya memperbaiki casingnya saja. Kalau casing saja diperbaiki, nanti dampak negatifnya hatinya akan menjadi tidak baik, hatinya akan menjadi rusak. Betul. Nah, dikuau bersuci dari segi asrarus syariahnya. Jadi rahasia-rahasia bersuci itu sebetulnya bukan hanya mensucikan dari segi casingnya saja, dohirnya saja, tapi dari anggota tubuh, hati juga harus dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Lajengipun al-qasmul awalu, niki fikihipun. Kitab niki enten tasawufe, enten fikih, enten luare nggih enten dalame kitab niki. Jadi belajar fikih, yo belajar asrarus syar'inya, rahasia-rahasia syariat yang diperintahkan Allah. Ini bukan hanya seperti sholat, itu kan perintah sholat, itu sebetulnya kan litikri dan lain sebagainya. Al-a'yanu utai pira-pira kahanan. Beberapa kahanan. Iku salah satun ono telu. Jamadatun. Yang pertama adalah nyolot Bu, nyolot al-qismul awal. Pembahasan yang pertama ini dulu nggih. Fi thaharatil khobasi. Menjelaskan tentang membersihkan kotoran. Jadi perkara itu ada tiga. Yang pertama adalah jawadun, jamadatun.
wa hayawanatun dan hayawan, wa ajzaun lan pira-pira juz, wa ajzau hayawanatin lan pira-pira juze hayawan. Ngeten. Dadosipun ada perkara-perkara nanti yang bisa disucikan. Ada kalanya caranya mensucikan baju bagaimana, caranya mensucikan badan bagaimana, cara mensucikan diri bagaimana dan lain sebagainya. Ini berkini wonten keterangan itu. Nah, Ibu sekalian kalau hormati, iki setengah sebelas menit itu tanya jawab nggih. Tanya jawab mawon. Intinipun kalau wangsul malih pilih membersihkan dohir ini juga perintah agama, sementara membersihkan batin kula jenengan sami juga perintah agama. Diperintahkan oleh agama membersihkan dohirnya, mensucikan dohirnya, juga mensucikan batinnya. Ini perintah hikun agami. Dan ini kedua-duanya harus kita jalankan. Kalau kita hanya mensucikan batinnya saja, sementara dohirnya tidak dibersihkan, maka sholatnya juga tidak sah. Misal aku tak gasa wudhu, langsung sholat seperti ngatukan api, tidak boleh. Terus tak wudhu tok, tengah-tengah sholat, hatinya tidak baik. Ini nanti juga akan menghilangkan pahalanya sholat. Jadi kalau jenengan sami niki harus berusaha dohir batin yang kita bersihkan. Pun nggih, menawa enten pertanyaan monggo. Oke, al-qismul awal fi thaharatil khabas, nggih. Selasa depan mawon, nggih. Nggih, monggo. Mendengar bahwa nanti itu Rasulullah bersabda bahwa ada 74 golongan dalam Islam itu, Ustaz. Hanya satu yang apa? Menjadikan dia umatku itu loh, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Dan yang kedua, apakah saya pernah dengar ini ya? Apakah mohon maaf ya, NU dan Muhammad itu termasuk dari 74 golongan bukan, Ustaz? Suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU dan Muhammadiyah. Betul. Ya. Ngeten. Sepindah. Betul. Enten beberapa golongan, cuma nanti yang masuk surga yang diakui oleh Rasulullah itu ada dua, ada satu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semuanya termasuk ke 70 golongan tadi itu juga sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kados wingi sing kula aturaken dhateng kersa panjenengan sami, Ahlus Sunnah itu yang orang yang mengikuti sunnah. Kemudian jamaahnya itu apa? Jamaahnya mengikut pemahaman sahabat Nabi, tabiin dan para ulama-ulama. Nah, NU dan Muhammadiyah niku senes aliran yang 70 niki. NU dan Muhammadiyah niku organisasi sosial keagamaan. Niki bukan aliran. Cuma faham dari Nahdlatul Ulama itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah juga seperti itu, pemahaman juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU dan Muhammadiyah itu bukan golongan yang 70 niki. Bukan, niki organisasi. Cuma faham yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sampeyan kalian tuh. Aku aliranku NU. NU itu bukan aliran.
NU itu organisasi yang mengajak kita, mengumpulkan kita untuk mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaten. Yang ikuti sunnah Nabi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya kita betul. Nah, makanya kita harus tahu betul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa, kayak yang bagaimana. Semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada perintah Nabi, ittabi'u sawadul a'dham. Ikutilah yang mayoritas. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 madhab ini adalah suara mayoritas, Bu, dalam dunia ini. Jadi pemahaman terhadap hadis Nabi, terhadap Al-Quran yang mengikuti 4 madhab dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ini adalah paling banyak di dunia. Jadi hampir separuh atau sepertiga berapa itu mengikuti Imam 4 nih, salah satu Imam 4 nih. Maka Imam 4 ini sampai sekarang itu sudah beratus-ratus tahun. Itu kalau nggak salah itu zamannya tabi'in sudah ada 4 madhab nih. Tabi'in atau ulama salaf ada. Tabi'in. Kalau dihitung sampai sekarang ya sudah berapa tahun itu? 900 tahun itu berapa? Artinya apa? Kalau memang 4 madhab ini keliru, 4 madhab ini salah, dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kira-kira sudah hilang dari dulu-dulu. Ternyata 4 madhab ini masih diikuti oleh banyak orang sampai sekarang. Dari negara Pakistan, India, Timur Tengah, kebanyakan ini mengikuti dari salah satu imam madhab. Nah, pemahaman kita terhadap Al-Quran yang kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pemahaman kita memahami Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya itu mengikuti salah satu imam 4 madhab niki. Nah, pemahaman kita, Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti salah satu dari 4 madhab niki. Itu kalau kita. Kalau orang lain bagaimana? Ya nggak tahu. Apakah mereka mengikuti 4 madhab niki, salah satu madhab niki atau bukan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pemahaman kita, NU, ya, NU itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara mengikuti salah satu dari 4 madhab niki. Niki Nahdlatul Ulama. Ngaten nggih. Nah, orang mengatakan aku Ahlus Sunnah, semua Ahlus Sunnah. Apakah kita boleh menghakimi, merasa benar? Jangan. Nanti pengadilan yang benar nanti di akhirat. Siapa sebenarnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yang diaku oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau keluar, wah kamu itu bukan ahli sunnah, kamu ahli bid'ah itu. Jangan. Jangan ya. Nanti akan timbul perpecahan. Ngaten. Wonten malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.